Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Sufiana akan menjawab soal kasus dari pernikahan seorang pemuda bernama Farhan dengan calon istrinya Aisyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan utama pernikahan dalam Islam. Tujuan utama pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memenuhi fitrah manusia. Pernikahan adalah sarana untuk menyalurkan naluri dan kebutuhan biologis secara halal dan terhormat. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan kasih sayang. Pernikahan menjadi tempat bagi pasangan untuk saling mendukung, memberi ketenangan, dan menciptakan sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, dan rahmah kasih sayang. Sesuai Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, menjaga moralitas dan kehormatan. Dengan menikah, pasangan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dan menciptakan keluarga yang bermartabat. Yang keempat, melanjutkan keturunan. Pernikahan menjadi sarana untuk melahirkan generasi yang solih, mendidik anak-anak dalam keimanan, dan menjadi investasi akhirat. Kelima, menjalankan ibadah. Pernikahan adalah bentuk ibadah kepada Allah karena memenuhi sunnah Rasulullah SAW. Relevansi untuk Farhan dan Aisyah. Farhan dan Aisyah perlu menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ridha Allah, bukan sekadar mengikuti tradisi atau tekanan sosial. Fokus pada nilai-nilai spiritual, kebahagiaan, dan kesederhanaan sesuai ajaran Islam dapat menjadi landasan untuk menghadapi tantangan mereka. Solusi bijak untuk mengatasi tantangan Farhan dan Aisyah. Yang pertama, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Komunikasi dengan hikmah. Farhan perlu diskusi dengan orang tuanya secara santun, menjelaskan bahwa kesederhanaan adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sampaikan bahwa keberkahan pernikahan tidak bergantung pada kemewahan, melainkan pada niat yang ikhlas dan doa. Berikan alternatif, tawarkan solusi seperti mengadakan acara sederhana di rumah atau masjid, yang tetap menghormati keinginan orang tua tetapi tidak melanggar prinsip Islam. Libatkan pihak ketiga. Jika diperlukan, mintalah bantuan dari tokoh agama atau keluarga yang dihormati untuk menjelaskan pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan. Yang kedua, kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Yang pertama, pahami prioritas. Farhan dan Aisyah perlu memahami bahwa dalam Islam, pernikahan tidak menghalangi seorang istri untuk menuntut ilmu atau berkarir, selama tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri. Kedua, buat kesepakatan. Farhan dan Aisyah bisa berdiskusi untuk memberi peran dan tanggung jawab secara adil. Farhan juga dapat mendukung Aisyah melanjutkan pendidikannya. Contoh dari Rasulullah SAW, sampaikan bahwa Rasulullah mendukung istri-istrinya dalam menuntut ilmu, seperti Aisyah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai wanita yang berilmu. Ketiga, saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Yang pertama, tetap pada prinsip Islam. Farhan perlu memahami bahwa Islam tidak mensyaratkan harta yang melimpah untuk menikah. Rasulullah SAW bersabda, jika datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Yang kedua, bersyukur dengan yang ada. Jika Farhan merasa cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, itu sudah cukup. Sampaikan bahwa keberkahan pernikahan lebih penting daripada menunggu harta yang berlimpah. Cara menjalani pernikahan sesuai nilai-nilai Islam. Yang pertama adalah spiritual. Mulai pernikahan dengan niat ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Laksanakan akad nikah secara syar'i dan doa dan zikir bersama. Tetap menjalankan ibadah bersama seperti salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Yang kedua, secara sosial. Jalin hubungan baik dengan keluarga besar kedua belah pihak. Dan kedua, berkontribusi pada masyarakat, misalnya dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, finansial. Jalani hidup sederhana dan hindari pemborosan. Buat rencana keuangan bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 3. Jika perlu, cari peluang usaha atau sumber penghasilan tambahan yang halal.
Kesimpulannya, Farhan dan Aisyah perlu memprioritaskan prinsip-prinsip Islam dalam setiap keputusan mereka. Pernikahan yang diberkahi adalah pernikahan yang didasari niat ikhlas, kesederhanaan, dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Dengan komunikasi yang baik, dukungan satu sama lain, dan tawakal kepada Allah, mereka dapat mengatasi semua tantangan ini. Soal kasus kedua, seorang pendidik bernama Ustaz Hasan yang mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Yang pertama, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustaz Hasan memperbaiki pendekatannya. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Dalam Islam, seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan keilmuan peserta didik. Prinsip-prinsip utama yang dapat membantu Ustaz Hasan adalah ikhlas dalam niat. Mengajar bukan sekedar profesi, tetapi juga ibadah kepada Allah. Ikhlas akan mempengaruhi cara seorang pendidik menyampaikan ilmu. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Seorang pendidik harus mencerminkan akhlak mulia dalam setiap ucap dan perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka." Yang keempat, memahami karakter murid. Setiap murid memiliki kemampuan, minat, dan kepribadian yang berbeda. Seorang pendidik harus menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid. Yang kelima, membangun rasa percaya diri murid. Membantu murid merasa dihargai, diterima, dan didukung dalam proses belajar mereka. Ini adalah strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Ustaz Hasan lebih dekat dengan siswa dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Berikut adalah strategi praktis yang dapat diterapkan. Yang pertama, gunakan pendekatan personal. Kenali nama setiap siswa dan panggil mereka dengan cara yang menyenangkan. Luangkan waktu untuk berbicara secara individual dengan siswa, memahami kebutuhan dan masalah mereka. Yang kedua, terapkan komunikasi dua arah. Berikan ruang bagi siswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Tunjukkan empati saat siswa mengalami kesulitan, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berikan apresiasi dan motivasi. Pujilah usaha dan pencapaian siswa, meskipun kecil, untuk membangun rasa percaya diri mereka. Hindari kritik yang merendahkan, gantilah dengan nasihat yang membangun. Ini adalah contoh kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh Ustaz Hasan. Yang pertama, diskusi interaktif. Gunakan metode diskusi kelompok di mana siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang topik tertentu. Yang kedua, pembelajaran berbasis kisah. Ceritakan kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran, hadis, atau sejarah Islam yang relevan dengan materi pelajaran. Yang ketiga, kegiatan praktik langsung. Adakan kegiatan di luar kelas seperti proyek sosial, kunjungan ke panti asuhan, atau simulasi permasalahan nyata yang memerlukan pemecahan secara islami. Yang keempat, game edukasi islami. Gunakan permainan edukasi yang melibatkan kuis, teka-teki, atau lomba cepat tanggap untuk mempelajari materi agama dengan cara yang menyenangkan. Kesimpulannya, Ustaz Hasan perlu menyelaraskan perannya sebagai mu'alim, murabi, muzakir, dan mursyid dengan prinsip-prinsip kelembutan, kasih sayang, dan keteladanan. Dengan menerapkan pendekatan yang lebih emosional dan kegiatan yang kreatif, ia dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, islami, dan mendukung perkembangan intelektual serta akhlak siswa. Soal yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, Islam yang rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti Islam adalah agama yang membawa rahmat, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh alam, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Konsep ini diambil dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ciri-ciri Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, universal. Ajaran relevan semua zaman, tempat, dan golongan manusia. Kedua, membawa kedamaian. Islam mengajarkan toleransi, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.
Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Islam memperhatikan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologi. Yang keempat, menghormati keberagaman. Islam mengakui keberadaan berbagai keyakinan dan budaya, serta mendorong dialog dan kerjasama. Kita akan menjelaskan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasari pada prinsip-prinsip Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan riba atau bunga. Riba dianggap eksploitasi yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, larangan gharor atau ketidakpastian. Transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Yang ketiga, larangan maisir atau perjudian. Semua bentuk spekulasi atau taruhan dilarang. Adalah implementasi dari ekonomi syariah. Yang pertama ada perbankan syariah, pasar modal syariah, dan koperasi syariah. Syariah memberikan pembiayaan tanpa bunga melalui akad seperti murabah, jual beli, ijarah, sewa, atau istinah proyek pesanan. Pasar modal syariah, investasi dalam saham atau suku yang memenuhi kriteria syariah. Koperasi syariah mengutamakan kesejahteraan anggota melalui prinsip saling membantu. Pernikahan dalam Islam adalah akad menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang pertama, niat yang ikhlas, kesetaraan, dan keadilan. Tanggung jawab bersama. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sementara istri mendukung dalam peran domestik dan spiritual. Tujuan pernikahan memenuhi peta manusia, menjaga kehormatan dan moralitas, melanjutkan turunan yang soleh. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam ibadah dan kehidupan. Kesimpulan, keharmonisan dan keseimbangan. Islam adalah yang pertama, yang kedua rahmatan lil alamin, yang ketiga ekonomi syariah, yang keempat pernikahan. Sampai situ penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.